Bab 157. Wajah sedih dan cantik. Wajah iblis segera menjadi sangat suram saat dia perlahan memuntahkan satu demi satu jiwa. Setelah memuntahkan lebih dari 40 jiwa, inti emasnya berada di ambang kehancuran. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua 43 jiwa terbang ke dahinya. Mereka memasuki kesadarannya dan melayang di samping jiwa pembudidaya formasi inti dari Xuan Wu. Petir merah Ji Rilem terbang melalui masing-masing jiwa. Saat mereka menghilang, Wang Lin bisa merasakan jiwanya sendiri menjadi sedikit lebih kuat. Iblis diam-diam sedikit rileks saat dia menatap Wang Lin tetapi mengeluh di dalam hatinya, ini terlalu berlebihan. Ini semua adalah jiwa yang berhasil kucuri kembali dari pedang sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Tunggu saja sampai kultivasi saya pulih ke tahap Nas Chen Sol. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia akan berurusan dengan Wang Lin begitu dia pulih ke tahap Nas Chen Sol, tubuhnya ditangkap oleh Wang Lin dan terlempar kembali ke tendon naga. Iblis mengeluarkan beberapa desahan frustrasi. Dorongan untuk melawan Wang Lin muncul lagi. Namun, dorongan itu mereda lagi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik bahkan jika dia menghancurkan inti emasnya. Setelah meneguk cairan roh, Wang Lin duduk untuk berkultivasi. Setelah memikirkan kekuatan metode kultivasi pedang Jie Donglei, dia mengeluarkan beberapa ratus batu roh. Dia akan menggunakan ini untuk menempatkan beberapa ratus lapisan formasi pertahanan cangkang kura-kura pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan membentur sisi dinding. Mulut naga perlahan terbuka. Dia bangkit dan berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar dari mulut naga, dia melihat sosok menawan dan halus berdiri di dekat ekor naga. Ekspresi Limuan tampak kuyu, tetapi matanya berbinar saat dia menatap salah satu sisik di ekor naga. Sang Guanmo berdiri di sampingnya dengan mutiara yang bersinar, memberikan cahaya untuknya. Wang Lin tetap diam. Kali ini, kultivasinya yang tertutup tidak memakan waktu lama, tetapi dari penampilan Limuan, dia tidak pergi sama sekali. Dia menghela nafas dalam hatinya saat dia melompat turun. Tubuhnya meluncur turun di sepanjang naga dan mendarat di belakangnya. Ketika Sang Guanmo melihat Wang Lin, dia segera memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam mutiara untuk membuatnya bersinar lebih terang. Ia juga memaksakan keringat muncul di dahinya agar terlihat fokus. Wang Lin memperhatikan wajahnya yang halus membuat ekspresi serius. Alisnya, yang seindah lukisan, berkerut, dan dia menggigit bibir bawahnya saat dia dengan hati-hati memeriksa sisiknya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan beberapa helai rambutnya. Suara Wang Lin lembut saat dia perlahan berkata, "Ayo kita pergi, aku akan mengantarmu pulang." Jari-jari Limuan bergetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menatapnya lama sebelum berbisik, "Apakah kamu benar-benar akan mengirimku kembali?" Wang Lin menghindari tatapan Limuan dan mengangguk. Limuan terkekeh, tapi tawa ini mengandung jejak ketidakberdayaan. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata, "Beri aku waktu 3 hari, oke?" Wang Lin menatapnya sekali sebelum melayang kembali ke kepala naga dan duduk dalam posisi lotus. Limuan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan meletakkannya di dahinya. Setelah merekam pola tangga nada yang telah dia hafal, dia menoleh ke Sang Guanmo dan dengan tenang berkata, "Siapkan kamar untukku." Sang Guanmo dengan cepat setuju.
Dia merasa salah tentang apa yang dilihatnya saat itu. Hubungan iblis dan gadis kecil ini tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Di dalam ruangan, Lee Mo-wan dengan tenang duduk di tanah saat pemandangan dari beberapa tahun terakhir ini melintas di matanya. Dari saat dia dikejar oleh pembudidaya foam ASI inti dari Xuan Wu, hingga diselamatkan oleh Wang Lin, dan mereka berdua melarikan diri bersama. Kemudian dikejar oleh binatang api dan menyerbu melalui binatang api ke Laut Iblis. Membuat gua tempat dia fokus pada alkimia dan dia fokus pada kultivasi, sampai dia pergi selama 3 tahun dan membawanya kembali ke Tungkupil. Ketika dia kembali, dia dikejar oleh para pembudidaya core formation. Dia kemudian dapat mencapai tahap formasi inti dan mengukir jalur darah. Ketika Wang Lin mencapai tahap formasi inti, seorang gadis lemah seperti dirinya keluar untuk menghadapi para pembudidaya setan formasi inti itu sendiri. Saat dia hendak bunuh diri, Wang Lin tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dia tidak bisa memahami perubahan mendadak ini. Itu menyebabkan tubuhnya melemah dan dia akan jatuh ketika dia menangkapnya. Jangan bergerak, aku membawamu untuk membunuh orang. Ungkapan ini terus bergema di telinga Lee Mo-wan. Memikirkan kalimat itu membuat banyak perasaan rumit muncul di hatinya dan wajahnya memerah. Sepanjang jalan, dia memikirkannya berkali-kali dan tidak bisa menahan senyum pahit tentang hal itu. Namun, saat Wang Lin membunuhnya di sini, kalimat itu sangat membebani hatinya. Lee Mo-wan bergumam, aku akan membawamu untuk membunuh orang. Bibirnya membentuk senyum tipis saat dia menarik napas. Orang lain akan membawaku untuk melihat bulan yang indah atau matahari terbenam, namun dia membawaku untuk membunuh orang. Tak lama kemudian, dia menghela napas dan bergumam, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menanyakan namaku dan aku masih tidak menanyakannya. Aku juga tidak tahu apa miliknya. Mungkin di matanya, namaku tidak penting. Yang penting adalah aku tahu alkimia, sekarang pilnya telah disempurnakan, kurasa aku telah kehilangan nilaiku, memikirkan hal ini. Perasaan rumit di hatinya menjadi semakin kuat hingga menjadi rasa sakit yang menusuk hati. Aliran darah keluar dari sudut mulutnya. Garis darah ini kontras dengan kecantikannya yang tak bernoda sangat mengejutkan. Istilah kecantikan yang menyedihkan sangat pas untuknya saat ini. Setelah sekian lama, dia menggigit bibir bawahnya dan mengeluarkan potongan sisik batu giok dari tasnya. Ada total 18.874, sama dengan jumlah sisik pada naga. Sebelumnya, Jie Donglei tidak memiliki cukup murid untuk berdiri di setiap skala. Potongan-potongan sisik batu giok ini adalah buah dari usaha setengah bulan terakhirnya tanpa tidur. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk merekam setiap tangga nada. Jumlah tekanan mental yang dia kumpulkan menghabiskan setidaknya 5 tahun hidupnya. Hanya saja Lee Mo-wan tidak peduli lagi dengan semua itu. Dia mengambil timbangan satu persatu dan menghubungkannya bersama. Kadang-kadang dia bahkan mengubah apa yang ada di dalamnya. Pertama dia menggabungkan hampir 20.000 keping batu giok menjadi 10.000 keping, lalu 5.000 keping, dan seterusnya. 3 hari kemudian, wajah Lee Mo-wan menjadi pucat dan tubuhnya sangat lemah. Dia merasa seperti akan jatuh jika angin bertiup ke arahnya. Dia berjalan keluar dari gua bersandar di dinding. Wang Lin memegang benda yang telah dia pelajari selama 3 hari terakhir di tangannya. Ketika Lee Mo-wan keluar, dia menyingkirkan benda itu sebelum melompat ke hadapannya. Ketika dia melihat wajahnya yang lebih lelah,
dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir?" "Minumlah ini." Dia mengeluarkan botol giok yang berisi 300 tetes cairan spiritual dan meletakkannya di tangan Limuan. Limuan menyimpan botol batu giok itu seperti harta karun dan berbisik, "Terima kasih, kakak senior. Saya baik-baik saja. Mari kita pergi." Dengan itu, wajahnya kembali berubah warna saat dia bersandar di bahu Wang Lin dan berkata, "Ayo, ayo pulang." Wang Lin merenung untuk waktu yang sangat lama sebelum melingkarkan tangan kirinya di pinggang Limuan. Tubuhnya segera terbang ke udara dan membuka jalan di kabut di depan mereka, lalu keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Bunga prem adalah hal yang elegan. Jika ada sedikit emas, itu akan terlihat terlalu megah. Namun, warna merah di tengah mengubah seluruh nuansa bunga, dari yang biasa hingga yang menakjubkan, dari yang anggun hingga yang aneh. Ada banyak pembudidaya yang berbicara satu sama lain di penginapan, tetapi ketika lelaki tua itu masuk, pembicaraan itu berhenti. Beberapa tatapan mengarah ke lelaki tua itu sebelum mereka ditarik. Setelah lelaki tua itu memasuki penginapan, dia bahkan tidak melihat sekeliling dan duduk di kursi dekat jendela. Setelah memesan anggur ringan, dia duduk di sana dan minum sendiri. Keningnya kadang berkerut dan kadang mengendur. Hatinya jelas sangat berat. Saat ini, pembicaraan di penginapan kembali. Di salah satu meja, beberapa pembudidaya mengungkapkan ekspresi khawatir dan berbisik, "Iblis itu membunuh jalannya ke sini dan kemudian bertarung dengan Jie Donglei dari Sekte Jahat Pejuang selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia menggunakan harta sihir misterius untuk membunuh Jie Donglei dalam sekejap dan kemudian mencambuk tubuhnya selama 7 hari 7 malam. Hehe, saya pikir kota Nando akan memiliki pemilik baru." Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar kata-kata, "harta sihir misterius." Seorang kultivator berwajah bulat mengungkapkan pandangan yang mengingatkan dan menghela nafas. "Hehe, jadi bagaimana dengan itu? Saya pribadi melihat iblis itu sendiri." Pada saat itu, langit dipenuhi dengan tubuh yang dia jebak. Setidaknya ada 1000 mayat diseret di belakangnya. Iblis itu benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Dia bahkan menggendong seorang gadis cantik di lengannya saat dia terbang melintasi langit. Adegan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Pria tua itu sedikit mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Seorang pemuda berwajah dingin mengambil minuman dan mencibir, "Kalian harus diam. Saya mendengar bahwa orang itu memupuk mantra kematian yang sangat kejam dan membencinya ketika orang membicarakannya. Hati-hati, jika kata-kata sampai ke telinganya, kalian akan mati tanpa kuburan." Saat lelaki tua itu mendengar kata-kata mantra kematian, matanya langsung berbinar. Pria muda itu mencibir saat dia meneguk lagi. "Menurut pendapatku, karena orang itu memiliki perintah membunuh, jika dia masih berada di dalam kota Nando, maka dia tidak akan hidup lebih lama lagi." Saat ini tidak ada pembudidaya Nas Chen Sol di dekat kota Nando, tetapi begitu berita menyebar, pembudidaya Nas Chen Sol mungkin akan menuju ke sini. Jika saya adalah dia, saya akan menemukan tempat untuk bersembunyi selama 100 hari ini. Perintah pembunuhan 100 hari. Mata lelaki tua itu langsung semakin berbinar. Tangan kanannya terulur dan wajah pemuda itu langsung memerah saat lehernya dicengkeram oleh kekuatan tak terlihat dan menepi. "Nak,
Lelaki tua ini sangat tertarik dengan orang yang kamu bicarakan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang dia secara detail? Bab 158. Kabut beralih ke laut. Penginapan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada pria tua berjubah hijau itu. Pria tua itu memegang pria muda itu di tangannya dan dengan dingin menatap orang lain. Mata seperti kilat, tiga kata ini muncul di benak para pembudidaya di sekitarnya. Mereka merasa seluruh tubuh mereka terlihat dan seember air dingin dituangkan ke atas kepala mereka pada saat yang bersamaan. Cangkir pembudidaya formasi inti tahap awal segera jatuh ke tanah saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi teror. Dia diam-diam mengerang, perasaan ini, itu pasti jiwa yang baru lahir. Orang tua itu menarik pandangannya dan mengendurkan tangannya. Leher pemuda itu dipenuhi memar hitam. Orang tua itu menuangkan secangkir untuknya, minum, dan perlahan berkata, "Bicaralah, bagaimana semua ini bisa terjadi?" Pemuda itu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dengan kultivasi pendirian yayasan tahap akhir, dia sama sekali tidak dapat melihat orang tua ini. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa lelaki tua ini setidaknya adalah formasi inti tahap menengah, atau bahkan pembudidaya formasi inti tahap akhir. Orang itu tiba-tiba muncul setengah bulan yang lalu, membunuh 10 tetua sekte jahat pejuang, dan untuk beberapa alasan ditandai dengan perintah pembunuhan. Pemuda itu menjelaskan semua yang dia tahu secara detail. Pria tua itu menutup matanya dan dengan santai melambaikan tangannya. Mata pemuda itu melebar saat seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan kemudian angin aneh datang dan membawa kabut darah itu pergi. Para pembudidaya di penginapan semuanya ketakutan. Mereka ingin pergi, tetapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Pria tua itu sedikit merenung. Dia membuka matanya saat dia mengunci pembudidaya formasi inti tahap awal dan berkata, "Kamu, datang ke sini." Tubuh pembudidaya formasi inti bergetar saat dia dengan cepat berdiri dan tiba satu kaki dari lelaki tua itu. Dengan suara gemetar, dia dengan hormat berkata, "Junior Sumu menyapa senior. Apapun kebutuhan senior, silahkan ditanyakan." Junior bersumpah pada inti emas saya sendiri bahwa semua yang saya katakan itu benar, tolong kasihanilah. Orang tua itu menuangkan secangkir anggur. Setelah meminumnya, dia berkata, "Sejak saya memasuki penginapan, setiap kali orang itu dibesarkan, energi spiritual di tubuh Anda menjadi tidak terkendali. Saya kira Anda pasti pernah melihatnya secara langsung." Sumu menarik napas dalam-dalam. Ketakutan melekat di matanya saat dia berbisik, Junior memang telah melihat iblis itu secara langsung. Apa tingkat kultivasinya? Cahaya misterius muncul di mata lelaki tua itu saat dia mengajukan pertanyaan. Dia paling ingin tahu ini. Ini juga mengapa dia membunuh pemuda itu. Pria muda itu telah mengatakan banyak hal yang tidak berguna tetapi tidak pernah mengatakan pada tingkat kultivasi orang itu. Formasi inti tahap awal. Sumu merasa sedikit gelisah, jadi dia dengan cepat menambahkan, "Senior, orang itu sepertinya baru pada tahap awal formasi inti, tapi dia memiliki 2 harta." Mendengar kata, "2 harta," meskipun ekspresi lelaki tua itu tetap sama, dia menjadi waspada. Salah satunya adalah pedang terbang yang bisa berteleportasi. Pria tua itu merasa sedikit kecewa saat dia menuangkan secangkir anggur dan meminumnya.
Sumu dengan hati-hati mengamati lelaki tua itu saat dia dengan gugup berkata, "Ada satu lagi." Ini, Junior juga benar-benar tidak mengerti apa itu. Saya hanya melihat lampu merah dan ada sesuatu di dalam lampu merah itu. Namun, siapapun yang tersentuh lampu merah akan mati dan tubuhnya berubah menjadi kerangka. Pria tua itu merenung sebentar, lalu berdiri, menjatuhkan sepotong batu roh berkualitas rendah, dan meraih Sumu. Keduanya langsung menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer. Saat dia pergi, semua pembudidaya di penginapan dipenuhi teror. 3 kata di benak setiap orang adalah, Naschen Soul Cultivator. Di bawah bimbingan Sumu, lelaki tua itu berteleportasi ke Fighting Evil Sect hanya dalam waktu setengah jam. Dia menyebarkan akal ilahi yang kuat dan menemukan Sang Guanmo. Yang mengejutkan Sang Guanmo, lelaki tua itu dapat mengambil setetes darah esensi jiwanya untuk menggunakan hubungan antara dua tetes itu untuk melacak Wang Lin. Dia kemudian melempar Sumu ke bawah dan segera pergi. Adapun Wang Lin, dia bergerak sangat cepat sambil menggendong Limuan. Pedang terbang membuat celah melalui kabut tebal lautan iblis. Lautan iblis diselimuti oleh kabut sepanjang tahun, tetapi hanya 1 bulan dari setiap tahun, kabut berubah menjadi air. Selama bertahun-tahun Wang Lin tinggal di lautan setan, karena dia berkultivasi tertutup, dia tidak pernah mengalami fenomena ini. 1 bulan setelah dia memasuki lembah ke-14, kabut berubah menjadi laut. Ini terjadi setiap tahun selama 3 tahun yang dia habiskan di sana, dan sekarang akan terjadi lagi. Li Muan berbeda. Dia secara pribadi mengalaminya setiap tahun. Dengan perlindungan formasi, air laut tidak bisa masuk ke dalam gua, tapi dia bisa dengan jelas melihat samudra biru di luar, bersama dengan beberapa makhluk roh langka yang akan berenang melewatinya. Mendekati waktu 4 tahun berarti kabut telah berubah menjadi laut 4 kali. Setiap kali, Li Muan secara pribadi akan mengatur formasi dan hanya bersantai setelah selesai. Kabut bahkan lebih tebal sekarang daripada saat mereka pertama kali tiba di lautan iblis. Beberapa bagian kabut sudah berubah menjadi air. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kabut semakin tebal, hingga mereka merasa seperti sedang berenang di air. Limuan berbisik, "Ini akan berubah menjadi laut." Wang Lin tidak menjawab. Dia tiba-tiba berhenti untuk melihat ke belakang dan mulai mengamati kabut di sekitarnya. Dia bisa melihat bahwa kabut yang bergerak perlahan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah itu didorong ke depan. Bahkan beberapa makhluk di sekitarnya bergerak ke segala arah kecuali maju. Limuan melihat ekspresi Wang Lin dan berbisik, "Ada apa, kakak senior?" Tidak ada apa-apa. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang ke depan lebih cepat. Dia merasa sangat gelisah. Dari pergerakan kabut, terlihat jelas bahwa seseorang sedang terbang ke arah ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang yang mengejar dari belakang haruslah seorang kultivator yang sangat kuat, tidak mungkin untuk menghasilkan efek dorongan pada kabut ini jika tidak. Juga, makhluk di sekitarnya berhamburan ke segala arah kecuali ke depan. Ini membuat Wang Lin semakin yakin bahwa seseorang sedang mendekat dari belakang. Sebenarnya, ini sangat mudah dijelaskan. Jika ada sekumpulan ikan kecil berenang di air dan kemudian pedang yang sangat cepat terbang melewati mereka, mereka akan segera menyebar ke segala arah kecuali ke depan. Wang Lin banyak bermain di sungai dekat desa dengan anak-anak lain ketika dia masih kecil. Setelah melihat hal ini terjadi,
dia dapat membuat sambungan dan mendeteksi ketidaknormalan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan cairan roh dan meneguknya. Inti emas di tubuhnya dengan cepat berputar saat menyerap energi spiritual dalam cairan, membuatnya melepaskan lebih banyak energi spiritual. Ini mengakibatkan kecepatannya meningkat. Li Muwan bisa merasakan kegugupan Wang Lin. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan dan membuat beberapa formasi sederhana untuk dilemparkan ke belakang. Wang Lin melihat ke belakang dan mengungkapkan ekspresi kekaguman. Li Muwan merasakan rasa manis di hatinya, tetapi dia telah menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya, jadi sekarang dia merasa seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Ketika dia melihat kecepatan Wang Lin meningkat setelah meminum cairan roh, dia sedikit ragu sebelum mengeluarkan botol cairan roh yang diberikan Wang Lin padanya. Dia minum beberapa tetes dan langsung terkejut. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan terus membuat formasi kecil itu. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kekuatan tak terlihat akhirnya muncul. Ini adalah tekanan laut yang unik di Laut Iblis. Siapapun yang mencoba pergi harus menghadapi tekanan ini. 70.000 kilometer di belakang Wang Lin, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan mengeluarkan labu hijau. Labu itu segera tumbuh hingga 100 kali ukuran aslinya. Pria tua itu dengan santai duduk di labu saat terbang ke depan. Berkat labu itu, kecepatannya setidaknya 2 kali lipat. Saat Wang Lin bergerak, dia bisa merasakan kekuatan pendorong kabut semakin kuat. Meskipun sebagian karena kecepatannya sendiri, jelas bahwa orang yang mengejarnya telah meningkatkan kecepatannya melalui suatu metode yang tidak diketahui. Kabut di lautan iblis telah menipis saat air mulai muncul. Jika seseorang melihat dari atas lautan iblis, maka mereka akan melihat bahwa kabutnya cukup tipis untuk tembus pandang. Di bawah sinar rembulan, lautan iblis berkilauan. Seolah-olah lapisan air sudah terbentuk. Air dengan cepat menyebar seiring waktu berlalu dan ombak menderu saat menghantam daratan. Pria tua itu mengerutkan kening dari tempat duduknya di labu. Sebelum dia ditempatkan dengan baik, formasi aktif. Meskipun formasi lemah dan dia tidak mempermasalahkannya, jika dia terus menabrak mereka satu persatu, mereka masih akan menghalangi dia. Pria tua itu mendengus saat dia melambaikan tangannya dan menamparkan labu itu. Segel pada labu terbuka dan kekuatan yang kuat mendorong keluar. Riak mulai menyebar dari mulut labu. Semua formasi yang terkena riak langsung hancur. Bahkan kabut dan air laut tersingkir, menciptakan terowongan ke depan. Pria tua itu duduk di atas labu saat dia dengan cepat masuk ke dalam terowongan. Tubuh Wang Lin sudah terendam air. Dia meneguk cairan roh lagi dan dengan cepat menyerbu ke depan ke laut yang turun. Dia memeluk Li Muwan dan mendorong tubuhnya ke depan. Tubuhnya bergerak di air seperti ikan. Segera, dia bisa melihat permukaan. Matanya menjadi dingin saat dia menunjuk ke depan dan pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Kemudian Wang Lin menyeret Li Muwan keluar dari air seperti pedang yang menembus langit. Saat keduanya keluar dari air, mereka menghilang dalam jejak cahaya. Pedang kristal bergerak seirama dengan ombak, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setengah jam kemudian, pusaran besar muncul di laut. Pusaran itu lebarnya sekitar 100 meter dan bergerak ke satu arah. Ada terowongan hitam yang terhubung ke dasar laut iblis di tengah pusaran. Labu hijau perlahan naik dari dalam terowongan. Bab 159. Orang tua berjubah hijau.
Pria tua berjubah hijau itu duduk di atas labu dan menatap ke langit. Dia menamparkan labu dan baru saja akan terbang ke atas ketika ekspresinya berubah. Dia mengangkat dua jari dan mencubit lampu kristal yang tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Dia mencibir, tetapi seringai itu segera berubah. Cahaya kristal di antara jari-jarinya perlahan menghilang. Itu adalah bayangan. Pria tua itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya saat cahaya kristal menyapu wajahnya. Lampu kristal berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Orang tua itu tidak berhenti, tetapi wajahnya muram. Dia menyeka darah dari pipinya dengan jarinya, lalu dia meletakkan jari ini di sebelah mulutnya dan menjilat darahnya sebelum menutup matanya untuk berpikir. Orang kecil ini sangat berani. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menamparkan labu itu. Labu menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dia membuka labu itu dan meminumnya. Cairan di dalamnya mengeluarkan aroma anggur yang manis. Hou-Fen, meskipun bencana binatang buas diselesaikan oleh negara budidaya peringkat 4, energi spiritual di sana dipenuhi dengan elemen api, sehingga tidak mungkin untuk berkultivasi. Ditambah fakta bahwa tanahnya terlalu panas, negara itu sebagian besar tertutup lava dan gunung berapi terus meletus, mengubah kerajaan Fana menjadi petak-petak tanah kosong. Bekas kota kekaisaran diselimuti lahar dan semua bangunannya hilang. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa di Hou-Fen, seluruh negeri seperti kuburan yang sunyi. Wang Lin dan Li Muan dengan cepat terbang melintasi negara. Mereka berdua diam-diam merenung saat melihat apa yang terjadi pada Hou-Fen. Meskipun Wang Lin memiliki perasaan campur aduk tentang semua ini, jika bukan karena manik penentang surga yang menyerap roh api, maka dia pasti sudah dilahap olehnya. Semua ini hanya bisa dianggap kebetulan, tidak ada benar atau salah. Jika dia diberi pilihan pada saat itu, meski mengetahui hasilnya, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Keduanya terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Segera, mereka melewati tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Li Muan memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin, dia sedang memikirkan orang yang mengejar mereka dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Wang Lin tiba-tiba merentangkan tangannya ke belakang dan pedang terbang kristal mendarat di tangannya. Wang Lin tiba-tiba berhenti saat dia menatap bekas darah di pedang terbang itu. Dia mengoleskan darah ke tangannya dan kemudian, setelah menatapnya sebentar, ekspresinya menjadi sangat gelisah. Dia bisa merasakan energi spiritual yang padat dari darah ini. Ada begitu banyak energi spiritual dalam jumlah darah yang sedikit ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang telah dicapai orang ini? Dia mengeluarkan botol batu giok dan memasukkan darah ke dalamnya. Saat ini, dia merasa seperti ada gunung yang membebani hatinya. Dia melihat hukuman raksasa di atas kepalanya dan mencibir, lalu dia terbang lebih cepat sambil memegang Li Muan. Setelah dengan cepat melintasi perbatasan Hou-Fen, mereka bisa melihat gunung tempat persatuan Hou-Fen awalnya membangun markas mereka. Keempat bendera Hou-Fen digantung tinggi di puncak gunung, menandakan bahwa daerah ini milik persatuan Hou-Fen. Setelah mereka tiba di sini, Wang Lin berhenti. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Li Muan menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke belakang mereka dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengikutiku kembali ke Sekte Lou He untuk bersembunyi sebentar?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia sedikit ragu sambil menatap Li Muan.
Dia menamparkan dahinya dan darah esensi jiwa Limuan terbang keluar. Wang Lin tidak segera mengembalikannya tetapi meninggalkan jejak jirilem di dalamnya sebelum mengembalikannya. Wang Lin perlahan berkata, "Terima kasih untuk 4 tahun terakhir ini. Saya telah meninggalkan sepotong rasa ilahi saya dalam darah esensi jiwa Anda. Siapapun di bawah tahap Nas Chen Sol tidak akan lagi dapat menyakitimu." Limuan mengungkapkan pandangan yang rumit dan bertanya, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan? Wang Lin merenung sebentar sebelum menghela nafas. Dia tidak menjawab pertanyaan itu tetapi mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan menyerahkannya kepada Limuan. Itu adalah tungku pil 100 binatang. Dia mendapatkannya kembali setelah membunuh Kun Sang. Limuan mengambil tungku pil 100 binatang. Setelah melihatnya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah pil yang saya buat dalam beberapa tahun terakhir." Batu giok memiliki penjelasan tentang semuanya. Dengan itu, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol kecil dan memberikannya kepada Wang Lin, bersama dengan sepotong batu giok. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian menatap Limuan dan menggenggam tangannya. 4 tahun lalu, aku berjanji akan membawamu kembali ke sini dengan selamat. Sekarang yang saya miliki, kami tidak lagi berutang satu sama lain. Selamat tinggal." Wang Lin hendak pergi ketika Limuan tiba-tiba berteriak, "Kakak senior, ini hadiahku untukmu." Dengan itu, dia mengeluarkan giok putih dan melemparkannya ke Wang Lin. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia terbang menuju persatuan Hoven. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya. Pesan yang ditinggalkan Limuan di dalam bergema di telinganya. "Kakak senior, Wan tidak tahu siapa namamu karena kamu tidak pernah memberitahuku selama 4 tahun terakhir ini. Saya percaya Anda juga tidak tahu milik saya. Wan berterima kasih atas berapa kali Anda telah menyelamatkan saya dalam 4 tahun terakhir ini. Waktu yang saya habiskan di lautan iblis adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, karena perpisahan kita tidak dapat dihindari. Dan Wan tahu bahwa kakak senior sering berkultivasi pintu tertutup. Wan memberi Anda batu giok ini. Batu giok ini adalah lambang keterampilan formasi Wan. Ini berisi formasi naga pertempuran dari sekte jahat pertarungan dengan peningkatan. Formasi ini adalah perpaduan serangan dan pertahanan, tetapi dibandingkan dengan serangan, pertahanan adalah tujuan sebenarnya dari formasinya. Jika itu bisa melindungi kakak senior untuk sementara waktu saat kau menghadapi bahaya, maka Wan puas." Memegang batu giok, mendengarkan kata-kata Limuan, dan melihat sosoknya menghilang di kejauhan, Wang Lin mulai merenung. Dia menyingkirkan batu giok itu, lalu tubuhnya tiba-tiba mendarat di tanah. Setelah mengambil satu langkah, dia menghilang. Setelah bergerak jauh, dia menyentuh dahinya dan tubuhnya menghilang dalam kilatan cahaya. Dia memasuki surga yang menentang manik, dan pada saat ini, kehadirannya menghilang. Wang Lin telah memutuskan bahwa dia akan memasuki surga yang menentang manik setelah membawa Limuan kembali. Perintah pembunuhan akan berlangsung selama 100 hari. Baginya, itu hanya beberapa hari ekstra kultivasi di dalam surga yang menentang manik. Ini juga mengapa, meskipun dia tahu bahaya perintah pembunuhan, dia tetap membunuh Qian Kun. Orang tua yang mengejar Wang Lin dengan cepat tiba di Hoven.
Dia tiba di tempat di mana Wang Lin menghilang tak lama setelah dia memasuki surga yang menentang manik. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keraguan saat tubuhnya turun lebih jauh ke tanah. Setelah mencari beberapa saat, dia keluar dari tanah dengan tampilan keraguan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hilang, bahkan hubungan antara esensi darah jiwa pun hilang. Sepertinya si kecil itu punya beberapa rahasia. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tanpa ekspresi ketiga sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Segera, tiga sinar cahaya tiba, menampakkan seorang wanita dan dua pria. Wanita itu mengenakan pakaian formal. Dia tampak bertubuh sangat tinggi. Di sebelah kirinya adalah seorang pria yang sangat tampan berjubah hitam. Dia memiliki penampilan yang sangat elegan secara keseluruhan. Di sebelah kanan wanita itu adalah pria tua berwajah merah tinggi. Wajah lelaki tua itu berbeda dari orang normal. Matanya seperti dua lonceng besar dan pupilnya seperti dua nyala api. Pria tua itu memandang ketiganya dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian bertiga ada di sini?" Wanita itu adalah Feng Luan, dan untuk pria yang anggun dan tampak terpelajar, tidak diragukan lagi adalah rekan kultivasinya, Yang Shen. Sedangkan untuk pria tua itu, dia adalah salah satu leluhur Naschen Sol dari War Gods Rin. Tingkat kultivasinya sama dengan Yang Shen. Yang Shen memandang lelaki tua itu dengan ketakutan karena dia tidak bisa melihat menembus kultivasi lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Apakah sesama kultivator dari Xuan Wu?" Pria tua itu memutar matanya dan berkata, "Siapa kultivator pengikutmu? Scrum? Atau aku akan mengambil jiwa baru lahirmu dan menggunakannya untuk memurnikan harta." Ekspresi Yang Shen berubah. Dia mencibir dan hendak berbicara ketika pria berwajah merah itu menghentikannya. Matanya yang seperti lonceng menatap 7 bunga prem emas di pakaian lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah yang mulia dari lautan setan?" Yang Shen dan Feng Luan saling memandang sebelum melihat bunga prem emas di baju lelaki tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan mereka bertiga didorong mundur. Angin kencang mendorong mereka jauh. Bahkan Naschen Souls di tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Setelah mereka akhirnya bisa menahan diri, ekspresi ketiganya menjadi suram dan Yang Shen bertanya, "Tingkat kultivasi apa?" Pria tua berwajah merah itu dengan getir menjawab, "Setidaknya tahap akhir Naschen Soul." Feng Luan mengerutkan kening dan berbisik, "Zhou Bin, apa bunga plum emas itu? Aku yakin kalian berdua pernah mendengar tentang ini sebelumnya, 300 tahun yang lalu. Sebelum saya memasuki War Gods Rin, saya melakukan perjalanan melalui lautan setan. Kultivasi Naschen Soul tahap awal saya sudah cukup untuk menjaga diri saya tetap aman selama saya tidak memasuki area berbahaya. Lautan setan memiliki total 999 kota, dan lebih dari 300 di antaranya berada di laut dalam. Di antara sekitar 300 kota itu, 7 di antaranya disebut negeri 7 plum. 7 kota yang terhubung membentuk kelopak bunga prem. Jika dilihat dari jauh memang mirip. Ada total 7 penguasa kota yang tingkat kultivasinya tak terduga. Rumor mengatakan bahwa mereka telah mencapai tahap formasi jiwa, tetapi rumor tersebut tidak dikonfirmasi. Kerutan Fang Luan menegang saat dia bertanya, "Orang itu tadi?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius ketika dia berkata, "Jika saya tidak salah, maka orang itu barusan adalah salah satu penguasa kota dari salah satu dari 7 kota."
Namun, para pembudidaya setan laut setan, terutama yang berasal dari laut dalam, tidak meninggalkan laut setan dengan mudah. Saya tidak percaya dia akan tinggal lama di sini. Mereka bertiga saling memandang. Masing-masing dari mereka bisa merasakan beban di hati masing-masing. Mereka mengitari lelaki tua itu ketika mereka kembali ke Gunung Persatuan Hoven. Mereka bertiga merasakan aura kultivator Naschen Sol asing sebelumnya, jadi mereka datang untuk memeriksa, namun, mereka tidak menyangka hasilnya adalah seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Lelaki tua itu berkeliaran di sekitar area sebentar sebelum mendengus dan menyebarkan indera ilahinya. Kali ini dia tidak akan melewatkan apapun. Dia dengan hati-hati memindai area dari tanah ke langit. Perasaan ilahi lelaki tua itu perlahan menyapu area itu. Dia secara bertahap mulai menyebar lebih jauh dan lebih jauh, sampai bahkan mempengaruhi Serikat Hoven. Namun, lelaki tua itu tidak peduli, dia menyapu daerah itu beberapa kali tetapi masih tidak dapat menem. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.